2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sama-sama berjumpa kembali di dalam sesi Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah, dan juga bergabung dengan kita ya saudaraku, bersama-sama Menara Doa UPT ya, dan juga bukan cuma lewat Facebook tapi juga bukan cuma YouTube tapi juga Facebook. Saudara bisa bergabung bersama setiap hari jam 18.45 ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtu itu jam 10 saudara ya. Mari kita akan siapkan hati kita. Saya hari ini mau bagikan tentang satu lanjutan daripada yang kemarin tentang peperangan rohani saudaraku. Mari kita akan siapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang kepadamu di Menara Doa. Kami minta ya Tuhan, satu ya Tuhan, urapan-Mu, Roh Kudus, bantu kami berdoa. Karena kadang kami tidak tahu apa yang harus kami doakan. Oleh karena itu urapi setiap kami. Beri kami hati yang baru. Berikan kami roh yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ya Tuhan, di Menara Doa ini Kau lihat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Saudara yang hadir, saudara mulai harapkan sesuatu dari Tuhan. Saudara mulai beri yang terbaik. Mari buka suaranya. Saudara mulai berdoa. Ucapkan syukuran, terima kasih Tuhan. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Di sesi ini harapkan kesembuhan yang Tuhan akan, yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Harapkan mujizat. Yes. Oh ya laba kasya laba. Biarlah setiap kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yes. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Mari buka suaranya saudara. Mari boleh berbahasa roh sama-sama. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Oh ya laba kasya laba laba laba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syiaran ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari sembah Allah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
dari awal sekali lagi bersama-sama katakan kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allahku yang awas yang ku cinta. Katakan kaulah rajaku, kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis bagiku. Somebody seperti kau, Yesus, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Haleluya. Tak seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Sembah Dia, ibu bapak saudara. Mari buka suara. Kita ada di menara doa sekarang. Yes. Kita bangun atmosfer hadirat Allah. Oh ya la makasih Allah bala 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 bala. Oh ya la makasih Allah bala 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 bala. Sembah. Oh ya la makasih Allah bu. Ya la makasih Allah bala bala bu. Ya la makasih Allah bu. Oh la bala 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 bala. Oh ya la makasih Allah bala bala bala. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih Allah bala bala bala. Lawat siap kami. Oh ya la makasih Allah bala 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 bala. Oh ya la makasih Allah bala 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 bala. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih Allah bala 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 bala. Oh ya la makasih Allah bala 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 bala. Lawatan jamah siap kami Tuhan. Kami haus. Kami rindu akan Tuhan. Rindu hadirat-Mu Yesus.
setiap kami. Mari saudara yang haus, yang rindu akan Dia, sembah dan buka suaranya. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Ya la makasih la bala 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 bala. Yes. Bangun atmosfer di rata. Oh ya la masuk. Sembah Dia. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala bala. I worship you, Jesus. I worship you. I worship. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Jesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya bala bala bala. Dalam nama Yesus, curahkan api doamu itu. Api doa dalam nama Yesus. Api doa pujian penyembahan. Dalam nama Yesus. Holy fire. Api kekudusan-Mu ya Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh rele bekona la bala sakala la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. Oh Jesus. Your presence. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Jesus, I worship. Mari sembah Dia, saudara. I worship you, Jesus. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship
worship you. My heart longs to worship you. My soul long to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart long to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship. Sembah Dia, saudara. Sembah Yesus dengan segenap hati. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesusku. Sembah Dia, saudara. Kita dalam hadirat-Nya. Kita ada di menara doa. Yes. Saya rasakan kuat sekali hadirat-Nya di sini. Saya rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Saya rindu hadirat-Mu. Sembah Dia, saudara. Sembah, ambil waktu. Ya Tuhanku Yesus. Lindungi siap kami, Tuhan, lindungi. Tuhan, lindungi. Luputkan ya Tuhan, bentengi Yesus. Yes. Yesus.
sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Hatiku tenang Tuhan, kami dekat dengan Tuhan. Makasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Isi mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, inilah ya Tuhan yang menjadi pengakuan dan doa kami, bahwa ya Tuhan hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, bersama dengan para pendoa, para hamba Tuhan yang tergabung dalam UPT, dan juga ya Tuhan semua ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan dalam menara doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang, ya yang hadir lewat YouTube channel dan juga Facebook Tuhan. Kami sepakat berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Bapa, dalam nama Yesus, mari saudara kita satukan hati. Mari kita berdoa, buka suara. Mari kita melayani saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, yang sedang bergumul, berjuang untuk kesembuhan sakit penyakitnya. Mari kita berdoa. Saudara yang sakit, saudara tidak sendirian. Saudara punya sahabat-sahabat, keluarga rohani di menara doa ini. Kami semua mau berdoa sekarang dalam kesatuan hati ya Bapak.
Yesus. Oleh bilur Yesus. Jadi sembuh sekarang. Yes. Ya, dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu ya Tuhan. Jamah siap anak-anakmu yang sakit. Jamah. Saudara bisa bayangkan ada tangan Tuhan yang menjamah saudara. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berikan pulihkan hati anak-anak-Mu. Beri kami hati yang bisa nyembah. Beri siap kami hati untuk bisa memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Bawa siap kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kami dekat dengan Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja. Pertolongan-Mu yang sempurna ya Tuhan terjadi atas hidup kami. Yes. Oh ya lah, makasih. Datang pada Yesus. Serahkan kekhawatirannya. Serahkan semua ketakutan. Serahkan semua rencananya. Bawa kepada Yesus. Katakan, Tuhan, inilah ketakutan. Inilah ya Tuhan kekhawatiran. Aku bawa ya Tuhan semua ya Tuhan. Beri damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus. Beri damai sejahtera buat siap anak-anak. Dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Makasih ya Bapa. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Kami percaya ada satu kelepasan dari kuasa si jahat. Ketika ada kelepasan, saya percaya berkat Tuhan turun ke setiap kita. Saudara terima berkat rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami Tuhan makin dekat. Percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Kami tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi, biar cepat berlalu ya Tuhan. Program vaksinasi ya Tuhan bisa berjalan lancar. Kami berdoa ya Bapa, Engkau pulihkan juga ekonomi bangsa kami. Satu yang kami minta Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami ya Tuhan. Seluruh keluarga kami diselamatkan. Semua keluarga kami, orang yang kami kasih, semua diselamatkan. Bertobat, percaya Yesus, diselamatkan ya Tuhan. Dibaptis selamat. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda awal siap kami dipenuhi Roh Kudus adalah kami berbahasa roh.
Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, satu revival yang besar terjadi buat kota-kota yang ada di Indonesia, kota-kota yang ada di Amerika ya Tuhan, Kanada ya Tuhan, Eropa Yesus, Australia, Hong Kong ya Tuhan, Korea, Jepang, aku berdoa, India, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan datang segera. Tuhan datang segera. Tuhan datang segera. Selamatkan ya Tuhan, lebih banyak lagi orang. Tuhan selamatkan ya Bapa. Aku percaya ya Tuhan, selamatkan bangsa kami. Selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih. Pakai ya Tuhan setiap ya Tuhan pemberitaan-pemberitaan. Pakai ya Tuhan, kirim ya Tuhan malaikat-Mu ya Bapa yang berpasukan itu ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih lewat YouTube channel ini ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan belajar menjadi murid Tuhan. Kami bisa belajar firman-Mu. Kami bisa berdoa, memuji, menyembah. Tuhan terima kasih. Lewat ya Tuhan YouTube channel, Facebook, Menara Doa ini ya Tuhan. Tuhan kami boleh dikuatkan. Kami boleh kenal Tuhan. Kami boleh dekat dengan Tuhan. Kami makin mencintai Tuhan. Kami bisa ya Tuhan dapatkan pengajaran dari firman-Mu. Terus ya Tuhan berkarya buat setiap kami. Terus ubah setiap kami. Biarlah ya Tuhan tahun integritas ini, biarlah Tuhan terus sucikan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan aku berdoa, pakai siap hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan. Banyak jiwa dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan siap kami. Biar hari ini aku akan dengar kesaksian. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini. Bungkus kami semua dengan kuat-kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bukakan ya Tuhan pengertian yang baru buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya senang sekali kita boleh sama-sama berjumpa hampir setiap hari saudara. Boleh katakan setiap hari di Menara Doa ini. Saya senang dapat kesempatan untuk sharing firman, mengajar saudaraku setiap hari. Dan ini membuat saya jadi tertantang dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara, hari ini saya ingin bagikan ya kan saudara urutan atau sambungan daripada khotbah saya dari hari Selasa, Rebo dan Kamis hari ini. Yaitu yang saya kasih judul High Value Target. Apa maksudnya High Value Target? Saudara, ini bicara tentang orang-orang yang jadi inceran. Ya kan, yang punya nilai yang cukup tinggi saudaraku di mata musuh. Ini kita bicara masih dalam peperangan rohani. Nah saya kasih ayatnya saudara dalam Lukas 22.
Ini saya ingin ajak ibu bapak baca ayat 29 sampai 32. Kita akan baca sama-sama saudara. Di sini di mana lagi percakapan waktu perjamuan makan. Ya saudara, ini pada waktu perjamuan terakhir Yesus saudaraku. Ya, kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi saudara, di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang masa depan para murid. Ya kan saudara, masa depan daripada Simon Petrus, para murid dan orang-orang yang percaya sama Tuhan saudaraku. Bahwa mereka mengalami promosi saudaraku, yaitu apa? Ada hak-hak kerajaan Tuhan tentukan. Ada haknya saudara, turut memerintah bersama Tuhan, turut menghakimi saudara. Dan ada fellowship, makan minum saudara. Ini satu yang menjadi satu pengharapan kita, penghiburan kita saudara. Ketika kita lihat dalam keadaan ke depan, ini Tuhan. Sementara Tuhan lagi sedang bicara tentang masa depan, tentang promosi. Inilah janji-janji. Saudara, kok yang Kristus tiba-tiba kayak seperti ada gak nyambung antara ayat 30 ke 31. Saudaraku lagi sedang asik ngobrol tentang masa depan di sorga. Lalu tiba-tiba Yesus berkata kepada Simon. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan apa? Gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku yang Yesus, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai masa depan Simon dan para murid yang lain kelak di dalam kerajaannya, tiba-tiba saudaraku, ya Tuhan Yesus memperingatkan Simon Petrus bahwa dia melihat iblis saudaraku. Lihat iblis sedang mengincar Simon. Saudaraku, ini Simon jadi orang yang paling dicari. Nah, makanya saya kasih judul High Value Target. Jadi Simon ini punya target nilai yang tinggi. Dia di mata kerajaan kegelapan, di mata iblis saudaraku. Jadi saudara, saya renung ayat ini. Ayat ini renung saudaraku. Kenapa Tuhan bilang gini? Simon, aku lihat. Iblis itu telah menuntut. Iblis itu nuntut sama Tuhan. Dia mau tampi si Simon. Oh, Simon kan mau dapat janji. Dapat janji akan punya hak di kerajaan Allah. Turut memerintah, turut menghakimi. Iblis bilang, untuk dapat ini, Simon itu tidak layak. Murid-murid itu tidak layak. Lalu dia minta, saya mau tuntut dia. Dengan apa? Mau tampi seperti gandum. Jadi saya dapat gini sih Ibu Bapak. Setiap orang pilihan Tuhan, orang yang dipilih sama Tuhan, itu akan mengalami masa penampian seperti gandum. Saudara tahu gak ditampi? Ya, proses sebelum ditampi gandum itu, saudaraku, tampi kan dia apa? Kayak ada tampah, ada wadah tampah, ditaruh kayak beras gitu loh saudara. Diangkat lalu turun. Jadi nanti kulitnya tuh ditiup angin. Untuk ini proses pemisahan antara kulit gandum dengan apa? Dengan isi gandum. Tapi sebelum masa penampian itu harus ada masa apa saudara? Yang namanya pengirikan. Masa yang namanya pecah kulit. Proses pecah kulit baru proses pemisahan kulit. Nah, proses pecah kulit itu kan pakai alat pengirik. Jadi saudara, saya nangkepnya begini ya. Itu banyak orang Kristen, anak Tuhan. Ya saudaraku. Ya katanya itu kuat waktu ngalami yang namanya proses pengirikan.
pecah kulit. Katanya ada orang-orang Kristen di China, gereja bawah tanah. Itu kan hidupnya dalam penindasan tuh. Wah, dikejar dia apa? Imannya kuat. Terjadi penuaian yang besar. Satu hari saudara dibawa pindah ke Amerika. Justru di Amerika mereka imannya gugur. Jadi saudara, ada masa di mana kita ditekan, kita bisa kuat, berseru. Tapi pada waktu kita mulai diangkat, ditampi, diangkat, saudaraku, rupanya cuman kulit kita ini, gak kuat. Nah, Tuhan bilang ada masa kamu akan mengalami penderitaan dan kamu akan mengalami yang namanya peninggian. Nah, tujuan daripada iblis dia itu jadi inceran. Jadi iblis menyerang di masa kesulitan dan juga masa keberhasilan. Tujuan iblis adalah apa? Kemarin kita udah bahas. Dia berusaha keras memisahkan kita dari kasih Allah. Ya gampang sederhananya gini saudaraku yang serius. Jadi ya kan iblis itu berusaha. Ya kan bagaimana caranya dibikin susah supaya dia pahit. Ya saudara, kalau dibikin susah dia nggak pahit malah imannya makin bertumbuh. Maka ketika dia sukses itu dia akan incer. Jadi mau di atas mau di bawah, iblis itu tujuannya untuk apa saudara? Memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Kenapa Simon Petrus menjadi high value target? Kenapa kok jadi inceran yang sangat tinggi nilainya di mata iblis? Saudara, bahwa Simon Petrus ini dia bukan cuma sekedar seorang murid, saudara, tapi dia juga adalah salah seorang murid yang terdekat dengan Yesus. Ya, ada Yohanes, ada Yakobus dan ada Petrus. Ketika dialah salah satu dari 3 murid yang lihat Yesus dimuliakan. Dialah salah satu dari 3 murid yang diajak Yesus masuk ke rumah Yairus, kamar Yairus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Petruslah salah satu yang diajak Yesus untuk berdoa di taman Getsemani, saudaraku, dari 12. Saudaraku, jadi Petrus inilah yang ketika ditanya oleh Tuhan, menurut kamu siapa aku ini? Petrus yang jawab apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu Simon Petrus aku berikan apa? Kunci kerajaan surga. Jadi saudara, Simon Petrus ini adalah orang penting di kerajaan Allah. Jadi nilainya, saudara, nilainya tinggi sekali untuk apa saudara? Di mata iblis. Jadi saudara, poinnya gini. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita taat melakukan kehendak Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan semakin banyak orang yang diberkati oleh pelayanan saudara, oleh perbuatan baik saudara, maka semakin besar ancaman iblis atas hidup kita. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Jadi gini saudara, ini poinnya ke sana. Ini yang kita mau bahas hari ini. Jadi yang namanya kalau misalnya jadi orang Kristen mau dipakai Tuhan, mau melayani dan sebagainya, harusnya saudaraku yang Kristus, yang namanya serangan-serangan atau pencobaan, penderita segala macam itu, saudara dan saya kita harus sudah mulai waspada. Kenapa? Ya, iblis itu tidak akan menyayangkan berapapun biayanya. Untuk apa saudara? Untuk memisahkan kita dari siapa? Kasih Kristus. Supaya saudara dan saya, orang Kristen gereja, kehilangan kasih yang mula-mula. Gereja, orang Kristen yang sudah tidak ada lagi kasih, gereja ini gak ada kuasa. Makanya Yesus menegur saudaraku kepada jemaat di Efesus. Kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Sekalipun kamu masih menjalankan ibadah. Nah ini targetnya iblis. Karena dia akan berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi untuk bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dia berusaha untuk apa? Dia memisahkan kita dari apa? Dari gereja. Di gereja itu ada siapa? Ada pendeta, pemimpin rohani. Di gereja ada apa? Ada keluarga rohani, saudara-saudara seiman.
di gereja ada firman Tuhan, pengajaran. Dia berusaha menjauhkan saudara dari gereja. Itu iblis. Makanya saudaraku gak heran, ya kan, iblis bisa pakai saudaraku, orang Kristen juga, gereja juga, bahkan media-media sosial yang dikelola oleh seolah-olah dia orang Kristen. Yang tujuannya adalah apa? Kalau saudara sudah mulai bisa baca, mulai mengerti bahwa saudara sedang dipisahkan dari gereja. Siapa gereja? Pisahkan aja supaya saudara menjauh, kecewa, tidak lagi rindu kepada gereja. Gereja itu artinya apa saudara? Di situ ada pendeta, di situ ada pengerja, di situ ada jemaat, di situ ada firman Tuhan. Ketika kita jauh dari situ, ini saudara, makanya kita bisa jauh dari kasih Tuhan. Dia berusaha untuk memisahkan saudaraku. Kita dari mana? Bukan cuma dari gereja, dari keluarga kita. Dia dengan perkataannya, dengan tipu muslihatnya, dengan ujaran kebenciannya, dengan kesombongannya, dia desis. Dia pisahkan kita dengannya dari keluarga. Di keluarga ada siapa? Ada orang tua, ada mertua, ada pasangan kita, ada anak kita, ada saudara kita. Dia berusaha untuk saling jauh. Dipisahkan, tidak saling mengasihi. Saudaraku Yesus Kristus. Dan lalu iblis, ini targetnya saudaraku Yesus Kristus. Jadi Tuhan, ketika Tuhan kasih saudaraku janji untuk masa depan daripada para murid, tiba-tiba Tuhan berkata, Simon, Simon, aku lihat iblis sedang menampi kamu seperti gandum. Tapi ada janji yang luar biasa dari Tuhan ya saudara ya. Di sini dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan apa? Gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari peringatan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus adalah bahwa kita ini gak boleh mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Kita harus hati-hati dengan apa yang masuk dalam hidup kita. Dengan siapa yang masuk dalam hidup kita. Apa dan siapa yang harus kita izinkan, bisa diizinkan untuk masuk dalam hidup kita. Saudara ini adalah high value target loh. Saudara percaya? Katakan amin. Kita ini kenapa? Karena kita ini sangat penting dan berharga bagi kerajaan Allah. Sehingga musuh menjadikan kita sebagai target yang bernilai tinggi. Untuk apa saudaraku? Ya untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Nah sekarang sehubungan dengan high value target ini saudara ya. Target ini apa sih sebenarnya? Kok jadi inceran? Ada beberapa orang, kita lihat Paulus ya saudara. Kalau kita baca di surat Korintus. Kita lihat baca lagi di Kisah Para Rasul. Paulus ini rasul yang paling banyak mengalami penderitaan. Secara fisik, secara mental. Saudara itu serangan demi serangan itu habis. Kenapa? Dia ini adalah target yang nilainya sangat tinggi. Saya pakai istilah high value target ini merupakan satu akronim sebenarnya saudara yang suka dipakai oleh kepolisian atau badan intelijen untuk ya kan menunjukkan adanya penjahat atau teroris yang sangat berbahaya yang lolos dari penangkapan. Statusnya kalau di Indonesia itu namanya DPO. DPO aja kan bisa aja yang namanya penjahat kelas bawah, tapi kan high value target ini adalah penjahat yang kelas tinggi. Saudara yang sangat jahat, yang pengaruhnya sangat besar, merusak masyarakat bahkan dunia saudaraku. Nah ini orang yang paling dicari. Kita tahu bahwa DPO yang paling terkenal dalam sejarah itu siapa saudara? Yang kita gak bisa lupa. Itu orang namanya Osama bin Laden. Saudaraku, dia dalang serangan teroris 11 November 2001 di Amerika. Menewaskan 3.000 orang Amerika, melukai 6.000 orang, saya bayangin. Nah Osama bin Laden ini orang yang paling dicari. Saudara, targetnya bernilai tinggi. Saudaraku, dia namanya high value target.
Orang yang punya informasi tentang keberadaannya Osama pada waktu itu, atau bisa menangkap Osama bin Laden, saudara, maka akan diberikan hadiah itu 27 juta US dollar. Kalau misalnya kurs dolarnya 14.000, itu dapat duit 378 miliar, saudara. Jadi ini orang nilainya tinggi ini. Kenapa? Karena dia punya daya rusak yang begitu besar. Tetap ya kan, pada tanggal 2 Mei 2011, 9 tahun yang lalu, Osama bin Laden berhasil ditemukan di Pakistan, ditangkap sama US Navy SEAL ya saudara, lalu dibinasakan pada waktu itu. Itu yang namanya contohnya, saudaraku. Saya berdoa, saya percaya saudaraku, kalau saudara ngalami yang namanya, kok aku ngalami banyak sekali cobaan, penderitaan, saudara jangan takut. Saudara mungkin adalah DPO-nya buat neraka, tapi gak usah takut. Kenapa, saudaraku? Ya kan, yang pertama, saudara dan saya, kita semua punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa musuh. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jangan takut sama setan, jangan takut sama serangan. Waduh, aku dapat serangan nih, gimana? Ya kan? Nah, ini yang istilah kemarin saya kan, wah ini ada setan nih. Ya kan, di rumah banyak setan, banyak roh jahat, banyak hantu. Istilah itu iblis lah, setan lah, hantu segala macam. Saya rasa sih istilah yang intinya sama. Kayak kalau misalnya mau pakai struktur, ya iblis itu kita sebut ya Lucifer, di bawah roh jahat. Tapi intinya adalah itu sama, saudara. Saya lagi nggak bahas tentang hierarki pemerintahannya, tapi saya bicara tentang pribadinya. Ya kan, tujuannya dia adalah apa? Iblis dia mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi, saudaraku, apa? Iman kita. Dia curi pengharapan kita. Dia curi kasih kita, iman, pengharapan. Itu yang dia curi. Ketika 3 ini dicuri, maka tidak ada damai sejahtera dan sukacita, saudara. Ini tujuannya. Dia nggak akan curi, saudara. Kalau misalnya kita kecurian duit, ditipu sama orang, duit kita hilang, utang nggak dibayar, saudaraku, itu cuman kendaraan. Tujuannya iblis adalah, iblis lagi sedang curi uang saya pakai orang. Dia nggak maksud deh untuk ambil uang kita, tapi yang dia inginkan adalah iman, pengharapan, kasih. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku yang Kristus, kuasa kita lebih besar. Kuasa roh yang ada dalam diri kita, yang namanya Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, gimana cara ini? Ada satu ayat ini saya tadi pagi dapetin, ini dahsyat saudaraku. Dari kitab Wahyu. Mari kita buka Alkitab kita. Wahyu pasal 12 ayat 11. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia atau iblis oleh apa? Pertama, darah anak domba. Dan yang kedua apa? Oleh perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi kita sadar nih, kita nih inceran. Makanya mau hati-hati. Tuhan bisa pakai orang. Saya mulai nangkep nih. Makin kita dapat tugas yang makin besar, makin kita harus hati-hati. Apa yang boleh masuk, siapa yang boleh deket untuk mempengaruhi kita. Bukan berarti kita mau pilih-pilih orang, enggak, saudaraku. Tetapi pengaruhnya, perkataannya, saudaraku, keputusannya, kita harus lihat ini dari Tuhan atau bukan, saudaraku yang Kristus. Nah ini penting, karena iblis tujuannya apa? Dia ingin menyerang. Tapi kita percaya, saudara, kita memiliki kuasa yang jauh lebih besar. Kuasa apa? Ini aktifkan, saudaraku. Pertama, darah Yesus. Darah anak domba. Kuasa darah. Kalau saudara bicara kuasa darah anak domba, kok darah domba berkuasa? Ini loh. Setiap kali, saudara, kita menyebut ada kuasa dalam darah Yesus, apa yang dipikiran saudara? Salib. Dia curahkan darahnya buat kita. Pertama, karena darahnya dicurahkan, maka kita yang percaya dibenarkan, disucikan, diselamatkan,
dibebaskan, dan Tuhan pilih kita menjadi anaknya. Yang percaya katakan aman. Darah, amin. Darah bicara apa? Kasih. Karena dia mengasihi, dia mau mati di salib, darahnya dicurahkan, itu kasih. Itu pertama. Pertama saudaraku, bagaimana caranya kita menaklukkan serangan daripada si jahat? Kasih. Saudara harus pastikan, yakinkan, saudara adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Ini pertama. Yang kedua, perkataan kesaksian. Ini kuasa yang dahsyat. Untuk apa saudara? Untuk melindungi kita dari serangan. Memelihara kita dari serangan. Meluputkan kita dari serangan. Saudaraku, perkataan kesaksian. Makanya saya dorong setiap orang. Kalau habis ditolong Tuhan, kalau merasa ditolong Tuhan, ngalami kesembuhan, ngalami jalan keluar, doa yang dijawab, cerita, saksikan kepada banyak orang. Naikkan ucapan syukur ke Tuhan. Bawa korban ucapan syukur ke Tuhan. Karena kuasa kesaksian, perkataan kesaksian, ini yang menghancurkan para pendakwa. Kalau di ayat sebelumnya, iblis itu yang mendakwa siang dan malam. Dia yang terus mendakwa, terus ngatain, terus mengejek, terus cari-cari kesalahan. Dia terus lacak kita ada di mana. Dia cari-cari kesalahan kita di mana. Lalu di situ kita dibikin down sama dia. Hanya satu saudara, kalau saudara dengar perkataan yang melemahkan, yang membuat saudara tawar hati, yang merendahkan saudara, yang membuat saudara jadi kecil, merasa saudara tidak berguna. Kalau saudara dengar kata-kata itu lewat manusia atau kepikiran dan apapun, dengar baik, itu bukan dari Tuhan. Saudaraku, itu adalah suara pendakwaan dari musuh, di mana saudara harus pakai kuasa darah anak domba. Bicara kuasa darah anak domba, bicara tentang aku sabda dikasihi oleh Yesus. Allah mengasihi aku bukan karena perbuatan aku, bukan karena rupa aku, bukan karena jasa-jasaku. Dia mengasihi aku karena dia adalah kasih. Dia mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Itu kuasa darah. Yang kedua saudara, ada banyak perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami. Saksikan itu saudaraku, ceritakan itu, supaya banyak orang imannya bisa tambah, percaya sama Tuhan, lalu mengalami kebaikan Tuhan, dan dia bersaksi lagi. Dampaknya apa saudara? Kerajaan Allah semakin diluaskan. Kerajaan kegelapan makin sempit. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Kenapa tidak mengasihi nyawa mereka? Karena mereka tahu, ya kan, mereka dikasihi. Makanya mereka mau mengasihi Tuhan, mau tetap setia kepada Tuhan. Tiga kekuatan ini Tritunggal, kuasa darah, perkataan kesaksian, tidak mengasihinya, tidak egois, rela berkorban. Saudara rela capek, rela rugi untuk bisa melihat banyak orang bisa diselamatkan. Maka saudara punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa musuh. Saudara gak akan pernah merasa aku capek, aku lelah, aku enggak. Kalau saudara ngerti tiga kekuatan ini, darah anak domba, perkataan kesaksian, dan tidak mengasihi nyawa, saudara tahu bahwa saudara punya kuasa jauh lebih besar daripada kuasa siapa? Musuh yang ngincar saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua saudaraku, yaitu apa? Saudara memiliki kasih karunia Allah yang jauh lebih besar daripada kuasa musuh. Pertama kita punya, Tuhan berikan kuasa. Kuasanya dari mana? 3.
darah, saksian, dan tidak mengasihi. Rela berkorban. Wah itu. Yang kedua, kita punya kasih karunia yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Yakobus 4 ayat 6. Di sini katakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita jauh lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada padamu. Ketika musuh datang menyerang saudara secara bertubi-tubi seperti banjir bandang, dengar baik saudara, ingat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus akan bangkit berperang menggantikan saudara. Yang percaya katakan amin. Percaya akan ada kasih karunia. Kasih karunia. Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ada kasih karunia akan menopang kita lewati masa-masa sulit ketika kita mengalami serangan demi serangan. Katakan amin saudara. Ya kan, serangan apa? Mungkin dijahatin, kejahatan, dosa orang, segala kekejaman orang. Kemarin saya sudah bahas. Makin saudara dikejami, makin apa? Dengar baik, kalau saudara percaya akan kasih karunia Allah, saudara bisa bilang, aku tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kasih Allah. Aku tidak mau benci, aku gak mau dendam. Makin aku dijahatin, makin banyak kejahatan ditimpakan, makin besar kasih karunia Allah. Lebih besar kasih karunia Allah daripada kejahatan itu. Yang ngerti katakan amin. Roma 5 ayat 20 ini katakan. Saudara, sampai 21. Kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa arti ayat ini saudara? Kalau saudara merasa, kalau saya merasa menjadi orang yang paling banyak dosanya, ingat, sebesar apapun dosa kita yang pernah kita buat, ingatlah kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa itu. Yang kedua, apa arti ayat ini? Kalau dosa membawa manusia kepada alam maut, penghukuman kekal, neraka. Tetapi kasih karunia membawa kita kepada hidup yang kekal. Yang ngerti katakan amin. Itu tadi. Yang kedua, arti ayat ini adalah gini. Semakin saudara saya dijahatin sama orang, diperlakukan kejam, saudaraku, yang membuat kita tidak marah dan benci, yang membuat kita tidak dendam, tapi kita tetap bisa mengasihi adalah apa? Kasih karunia. Kasih karunia. Kalau kita bisa berbuat baik, kita bisa sabar, kita bisa menguasai diri, kita tetap bisa bersuka cita, kita bisa mengucap syukur senantiasa, kita tetap bisa berdoa, kita tidak kecewa dan tawar hati semata-mata kenapa? Kita percaya kita punya kasih karunia yang jauh lebih besar daripada kejahatan ini, daripada dosa ini. Itu saudara, iblis akan pakai itu segala macam semua kejahatan yang orang hajar kita. Tapi kita tahu kita punya kasih karunia. Yang ketiga, kita punya Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus yang turut bekerja, turut berdoa. Roma 8 ayat 26-27. Dia berdoa syafaat buat kita. Kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Maka di menara doa ini saudaraku, saya tuh sebenarnya mau ajak saudara, jangan pasif. Waktu kita doa, saudara doa. Waktu nyanyi, nikmati nyanyi. Nanti saudaraku, apa yang menjadi jeritan hati kita, apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang jadi kesusahan kita, ketika saudara bawa diri dalam pujian, penyembahan, nyanyian saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus akan bantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Katakan amin. Dan doa dari Roh Kudus adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kadang saya didorong untuk ucapkan kata-kata doa. Itu Roh Kudus yang bantu saya berdoa. Berdoa untuk saudara. Berdoa untuk bangsa kita. Berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, ini peranan siapa? Kita punya. Mungkin jadi inceran iblis. Karena begitu banyak jiwa diselamatkan. Makanya kadang-kadang kenapa kok saya sudah berbuat baik. Saya sudah melayani. Kenapa kok saya dapatnya kau begini. Itu serangan. Rasul Petrus katakan berbahagialah kalau kita menderita. Bukan karena kita berbuat dosa. Katakan itu adalah karunia. Kasih karunia daripada Tuhan juga. Bangga. Saudaraku itu serangan. Tapi kalau kita setia. Kita dapat upah itu. Karena kita mau lihatnya apa? Hak-hak. Tuhan sudah kasih hak-hak buat kita. Dia tentukan hak-hak. Kita akan makan dan minum. Semeja dengan Yesus. Semeja dengan Abraham. Bayangin semeja dengan Musa. Saya interupsi. Saya ini sebentar nih saudara. Saya bisa bayangkan tadi waktu duduk semeja dengan Tuhan. Saya tuh ya mungkin kita kalau orang yang berani ngomong mau nanya. Tuhan ceritain dong. Ya kan, kalau kita duduk semeja. Gimana bisa ngampunin? Gimana bisa kuat? Naik ke atas kayu salib. Kalau kita ketemu Musa, kita minta cerita dari orang yang ngalami. Gimana tuh bisa lewatin laut kosong? Gimana bisa buat batu karang keluar air. Wah, itu pasti dengan senang hati para hamba-hamba Tuhan ini. Saudara, mereka akan bercerita dengan kita. Enggak batas waktu. Seperti kalau kita di menara doa nih. Kalau kita dipenuhi dengan hadirat Allah. Sepertinya kita tuh enggak terasa waktunya. Kok sudah. Nah, surga itu penuh dengan kemuliaan Allah. Saya percaya waktu juga udah gak ada waktu lagi. Saudaraku yang Kristus, Roh Kudus akan turut berdoa buat saudara. Katakan amin. Katakan amin. Yang keempat, saudara, saya mau kasih tahu gini. Ya, kita ini punya iman yang teguh. Saudara punya iman yang teguh. Alkitab bilang, saudaraku, lawan iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Tapi ada satu ayat saudara. Itu Amsal 24 ayat 16. Coba kita lihat dan kita baca sama-sama saudara. Yuk 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar 7 kali orang benar jatuh. Jadi orang benar bisa jatuh. Saudara, tapi dia akan bangun kembali. Tetap pelihara iman yang teguh. Ya kan? Dengan hidup di dalam kasih Kristus. Sebab orang benar jatuh 7 kali. Dia akan bangkit. Katakan amin saudaraku. Yang kelima, yang terakhir. Saudara memiliki firman Tuhan yang hidup. Ini penting. Ini penting saudara, firman Tuhan yang hidup. Ya, saudara harus punya firman Tuhan. Ini di dalam serangan-serangan nih saudara, pikiran. Kan yang diserangkan pikirannya. Karena iblis berusaha untuk menguasai. Jadi gini saudara, medan pertempuran kita tuh di otak, di pikiran. Senjata kita tuh harus adanya, perlengkapan senjata harus adanya disimpannya di mana? Di hati. Iblis kan datangnya dari luar ke dalam kita, ke pikiran, telinga, masuk ke pikiran. Nah, kalau saudara punya senjata Allah dalam bentuk apa? Firman Allah, iman yang teguh. Ini kan di sini. Ketika ada peperangan, ini kan bisa dipanggil. Punya Roh Kudus akan panggil. Nah, sini saudara akan mengalami kemenangan. Katakan amin saudaraku. Saya kasih contoh. Seorang teman kena satu penyakit yang cukup berat. Katakanlah kanker. Saudaraku, pada waktu dia kena kanker, kita melihat bahwa kok begitu tenang. Ada kata-kata dia dapat dari hati dia.
tugas saya belum selesai. Tugas saya belum selesai. Walaupun saya kena kanker, Tuhan pasti sembuhkan saya pada waktunya. Saudaraku, kok dia bisa seperti itu? Karena ada firman. Saudaraku, nah Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 katakan begini. Saudaraku, orang-orang, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita punya firman, punya kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Musuh, saudaraku, musuh cari kesempatan untuk masuk dalam hidup kita. Musuh tidak pernah puas sampai dia dapat mendapatkan targetnya dia yang punya nilai tinggi. Untuk dia apa? Dihancurkan dan dibinasakan. Saya mau kasih tahu, hanya karena kita adalah orang yang paling diincar oleh musuh, target bernilai tinggi, bukan berarti kita harus menjadi korban dari rencana si iblis. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, sudah perhatikan di sini kata-katanya, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menamping engkau seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ketika saudara dalam penderitaan, dalam kesusahan, mengalami serangan dari si jahat, saudara ingat satu hal, kita punya Yesus, dia jadi perantara buat kita. Dia berdoa buat saudara, dan dia inginkan supaya mungkin kita jatuh dalam pencobaan, kita gagal, kita lemah. Saudaraku, mungkin ada kata-kata seperti Petrus, menyangkal Tuhan, kecewa sama Tuhan. Dengar baik saudaraku hari ini, kalau itu saudara, saya mau kasih tahu, bangkit lagi. Jangan, ada Tuhan yang berdoa supaya imanmu tidak gugur. Katakan amin saudaraku. Ya kan, kita bisa jatuh dan gagal seperti Simon Petrus, tapi saudara percaya Tuhan Yesus berdoa supaya iman saudara tidak gugur. Saudara jangan kecewa lagi. Saudara jangan tolak Tuhan Yesus lagi. Ayo bangkit kembali. Pulih cepat saudaraku. Saya berdoa saudara bisa tangkap ini. Terus kita doa. Tuhan hanya bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku. Apa sih yang bisa membuat kita diluputkan, dibentengi, dilindungi? Hati yang melekat sama Tuhan. Mazmur 91 ini. Saya berdoa kalau Yesus datang kedua kali, tidak ada satupun di antara kita yang gugur imannya. Saya punya passion, saya punya purpose, tujuan. Tiap hari kita ada di menara doa. Saya doa bersama saudara. Saya mendoakan saudara. Saya melayani saudara. Saya mengajar firman untuk saudara. Tidak ada kepentingan yang lain. Saya ingin temani saudara, supaya kita sama-sama, kalau Yesus datang, iman kita tidak gugur. Dia dapati iman di hati kita. Dia dapati bukan cuma iman, tapi kesetiaan. Bukan cuma faith, tapi faithful. Saya mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara dengan kasih dari Tuhan. Saya rindu saudara pun mengasihi keluarga saudara, mengasihi gereja saudara, mengasihi kota saudara, mengasihi banyak orang, supaya mereka semuanya memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Semua diselamatkan. Saya berdoa semua saudara, ya kan, semua saudara, kita semua dipakai oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menetapkan kepada kita hak. Tuhan menjanjikan kita akan fellowship, duduk makan bersama dia di sorga. Dan dia berikan kepada kita kesempatan untuk menghakimi, untuk memerintah. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Tetap setia sama Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Yuk kita akan makan perjamuan kudus. Dia sungguh indah,
Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kita makan perjamuan kudus yuk. Tuhan, kami sadar pada waktu Engkau memilih kami menjadi anak-Mu, maka kami menjadi incaran daripada musuh yang berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan setiap kami. Tapi kami tahu, kami percaya kami punya Yesus. Ada kuasa yang lebih besar. Kami punya kuasa yang lebih besar. Tuhan, kami punya kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kami punya Roh Kudus yang turut berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya firman-Mu. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Lindungi setiap kami Tuhan. Kami percaya ada Yesus berdoa supaya iman kami tidak pernah gugur. Kami tidak pernah mundur. Mungkin saudara sudah mau mundur dari pelayanan, sudah mau mundur dari kehidupan saudara sebagai orang percaya, atau saudara sudah jauh dari Tuhan hari-hari ini. Sebagai hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi saudara, saya mau kasih tahu, kembali ke Tuhan saudaraku. Kembali kepada cinta yang mula-mula. Kembali ke Tuhan. Kurasakan Tuhan, kami semua butuh perlindungan-Mu. Kami butuh ya Tuhan pemeliharaanmu ya Tuhan. Pelihara roh kami, jiwa kami, tubuh kami. Pelihara iman kami Tuhan. Pengharapan dan kasih kami kepadamu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini menerangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri.
Mari buka kedua tangan kita saudara. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.